Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 14. Cerita dimulai, mereka sangat terkejut ketika pemilik restoran itu mengatakan kalau orang yang mereka hadapi adalah tuan muda ketiga, murid dari sang Raja Demon. Setelah mengetahui kalau dia adalah tuan muda ketiga, para keroco pun mulai berpesta di restoran itu karena mereka tahu kalau situasinya sudah mulai terkendali. Namun di sisi yang lain, sambil memperhatikan Chang Wang berkata, "Kenapa tuan muda ketiga datang ke tempat ini? Sedangkan sebelum kita pergi, aku telah mendengar kalau dia terkena penyumbatan Qi. Ini berarti dia sangatlah lemah. Kita akan bertindak dan menyerangnya apabila dia membuat ketua kita menjadi gugup." Saat mendengar temannya yang mengatakan, apakah tidak apa-apa menyerang tuan muda ketiga, sedangkan dia adalah calon penerus dari kultus demonik, sambil tertawa Chang Wang pun mengatakan, apa yang bisa ia dapatkan dengan tubuh yang baru saja kembali dari gerbang neraka. Meskipun dia adalah calon penerus, tetapi kehadirannya tidak ada gunanya jika ia seorang yang lemah. Apabila kandidat penerus sang raja dihajar dan dipukuli oleh pasukan berserker, aku yakin dia tidak akan mengatakan apapun demi reputasinya sebagai murid dari sang raja. Bukankah itu sangat menyenangkan? Kemudian Reon berkata, "Aku yakin kau sudah tahu kalau kami akan berkumpul untuk makan malam di tempat ini. Jadi aku akan langsung ke intinya saja. Katakan apa yang kau inginkan dariku." Dengan santainya Hajin menjawab, "Aku sangat senang kalau kau mau langsung ke intinya, karena aku tidak suka yang namanya berbasa-basi. Sebaiknya kau menyerahkan diri ke aula hukum pidana kultus demonik, dan ini adalah kesempatan yang aku berikan kepadamu." Terlihat Reon begitu kesal setelah mendengar perkataannya. "Apa yang kau katakan? Kenapa aku harus menyerahkan diri? Aku tidak akan melakukan itu." Lalu Hajin kembali berkata, "Aku mengerti apa yang kau bicarakan. Meski jika kau menyerahkan diri, itu hanya akan dianggap sebagai pelanggaran kecil dan menghasilkan refleksi diri atau pemotongan gaji. Sudah pasti itu tidak akan menjadi masalah yang besar, dan aula hukum pidana tidak akan bisa menawanmu atas kejahatan yang semacam itu." Di dalam hatinya Reon bergumam, dia muncul entah dari mana dan sekarang dia ingin aku menyerahkan diri. Seberapa banyak informasi tentang kami yang sudah ia ketahui? Lalu ia berkata, "Sudah aku bilang aku tidak mengerti apa yang sudah kau bicarakan. Asal kau tahu, aku tidak pernah sedikit pun melakukan kejahatan apapun." Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin bertanya, "Kalau kau merasa tidak bersalah, lalu bagaimana caranya pasukan berserker mendapatkan dana sebanyak 1000 yang untuk pengeluaran pasukan kalian di setiap bulannya? Aku tahu kau adalah orang yang nomor 1 dalam kekejaman. Apa yang kalian lakukan sehingga pengeluaran kalian jauh lebih banyak dari pasukan utama kultus demonik yang hanya menghabiskan sekitar 800 yang saja?" Diceritakan bahwa eksekutif Soyosim telah menangani keuangan internal kultus demonik secara keseluruhan. Semua informasi yang ia berikan kepadaku, termasuk juga catatan anggaran yang menunjukkan ukuran semua pasukan bertempur. Jadi sangat mustahil pasukan kecil sepertinya yang terdiri dari sekelompok bajingan gila bisa memiliki anggaran yang lebih besar dari pasukan utama kultus demonik. Itu berarti mereka telah menerima suntikan dana dari orang lain selain dari anggaran yang diberikan oleh kultus ini. Dan satu-satunya orang yang mau melakukan hal licik seperti itu pasti adalah dia.
Hajin pun mencoba memancing agar Reon mau mengatakan kebenarannya. Anggap saja kau kebetulan telah menerima suntikan dana saat sedang bertemu seseorang atau semacamnya. Jadi, apabila kau menyerahkan dirimu, aku janji tidak akan membuat masalah ini menjadi besar. Akan tetapi, sebagai gantinya, kau harus memberikanku nama orang yang telah memberikanmu suntikan dana itu. Terlihat Reon hanya tersenyum. Ia bergumam, "Aku mengerti, sejak dari awal aku bukanlah targetnya. Dia memperlakukanku layaknya sebuah bidak dalam perebutan kekuasaan di antara para tuan muda, dan ini sangatlah menyebalkan." Reon begitu marah sehingga tanpa ia sadari ia telah memancarkan aura demoniknya yang begitu kuat. "Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan rumor palsu yang seperti itu, dan kau juga tidak memiliki bukti apapun. Jadi jika kau ingin menekanku, maka setidaknya kau harus membawakan beberapa bukti." Masih dengan santainya Hajin menanggapi kemarahannya itu. "Apakah kau memiliki hobi yang membuat semuanya menjadi rumit? Jadi kau mengatakan kalau kejahatan yang tidak memiliki bukti maka itu bukanlah kejahatan?" Karena Reon sudah begitu muak, maka Reon berencana untuk pergi meninggalkannya. Namun langkah kakinya seketika langsung terhenti ketika Hajin yang berkata, "Kau telah membagikan semua uang yang kau dapatkan dari tuan muda keempat ke semua anggota pasukanmu. Oleh sebab itu pengeluaran uang dari pasukanmu sangatlah besar. Semua orang pasti tahu kalau kau tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu hanya menggunakan anggaran yang telah diberikan oleh kultus demonik. Jadi, bukankah semua bawahanmu bisa ditahan karena mereka telah menerima uang dari sumber yang tidak dikenal apabila kami melakukan investigasi kepada pasukanmu? Jika semua itu terjadi, maka pasukan Berserker akan ditata ulang atau bisa saja akan dibubarkan." Mendengar itu, dengan nada yang geram, Reon mengatakan, "Apakah kau benar-benar ingin melihat masalah ini sampai akhir?" Hajin pun kembali memancing emosinya. "Dengarkan nada bicaramu, kau tidak pantas berbicara denganku seperti itu. Aku sudah menjamin kau akan baik-baik saja apabila kau menyerahkan dirimu. Apakah kau marah dan ingin mengeluarkan pedangmu?" Mendengar Reon yang mengatakan, "Sayangnya aku tidak bisa melukai orang penting sepertimu," dengan santainya Hajin menjawab, "Jadi yang kau maksud adalah tidak akan menjadi masalah apabila kau menghajarku dan membuatku menjadi memar. Ini sangat menakutkan." Tiba-tiba saja Chang Wang langsung melompat dari tempat duduknya setelah ia mendengar apa yang diucapkan oleh Hajin. Sambil berteriak dengan tinjuannya ia mengatakan, "Aku akan memberikanmu memar itu terlebih dahulu karena kau telah merusak suasana hati pemimpin kami." Akan tetapi Hajin yang menyadari serangan cepat itu, dengan mudahnya ia menepis pukulan Chang Wang hanya dengan satu kali gerakan. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Hajin pun langsung mendorongnya hanya menggunakan telapak tangannya, sehingga membuat Chang Wang langsung terlempar jauh. "Aku minta maaf, aku tidak menyadari kalau aku terlalu banyak menggunakan kekuatan sampai-sampai membuatmu terlempar seperti itu." Terlihat Reon sangatlah marah karena salah satu anggotanya telah terluka. "Aku sebenarnya tidak menginginkan kekerasan apapun di hari ini karena sudah lama pasukanku tidak melakukan pesta. Tetapi kau terus saja melewati batas sehingga membuatku menjadi sangat marah." Dengan sekuat tenaga, Reon langsung memukul Hajin dengan sebuah tinjuan. Namun, meski Hajin masih mampu menahan serangan itu, akan tetapi tetap saja ia masih terdorong ke belakang. "Asal kau tahu, ini adalah pesta pertama kami setelah 1 tahun, dan aku tidak akan memaafkan siapapun yang mengganggu hari yang menyenangkan ini, meskipun itu adalah murid dari sang raja." Menanggapi ocehannya, Hajin berkata, "Dasar bodoh, perhatikan kata-katamu. Bukan aku yang telah menghancurkan pesta kalian, tetapi bawahan bodohmu itu yang langsung menyerangku begitu saja. Sama saja seperti dirimu, kau tidak mau mengakui kejahatan yang kau perbuat karena harga dirimu yang seperti itu." Melihat keributan itu, semua pasukan merasa heran karena mereka tidak mengerti kenapa tuan muda ketiga dan juga pemimpin Berserker tiba-tiba saja langsung bertarung.
Reon mencoba kembali menyerang Hajin. Kau benar-benar pandai berbicara untuk memojokkanku. Kau seharusnya tinggal di rumah saja untuk beristirahat agar kau bisa memulihkan dirimu dari penyumbatan Ki. Kenapa kau kemari dan mengacaukan pesta kami? Sambil menghindari pukulan Reon, ia berkata, "Sepertinya kau ketinggalan berita. Apakah kau tahu sudah berapa lama hal itu terjadi?" Lalu ia pun langsung menyerang balik dengan sebuah tinjuan. "Seharusnya kau memperhatikan apa yang terjadi selama ini di dalam kultus demonik." Benar saja, satu kali pukulan Hajin mampu menerbangkan Reon hingga ia terpelanting jauh ke belakang. Sambil tertawa, Hajin berkata, serangan balik yang cukup telak yang membuatnya terbang melayang menembus batas cakrawala. Dengan kesalnya, Reon mengatakan, "Aku tidak peduli, aku akan membunuhmu meski kau adalah putra ketiga. Aku akan memutuskan kepalamu dan menghancurkan semua organ tubuhmu hingga tidak ada lagi yang tersisa." Bukannya tertekan, malah Hajin hanya tersenyum puas. "Aku tidak yakin kau bisa melakukan itu. Jadi majulah dan lakukan apa yang kau bisa." Di tempat yang berbeda, terlihat sang tabib yang memberi laporan kepada Yumun. Ia mengatakan, "Wahai Tuan Muda, apakah Anda sudah mendengar bahwa Tuan Muda ketiga telah bertemu dengan pemimpin Berserker? Situasinya tidak bagus sama sekali karena faktanya dia telah pergi duluan untuk menemuinya." Yumun pun menanggapinya, "Aku sudah tahu, mungkin saja dia telah mengejarku. Aku yakin dia mencoba untuk memasang penghalang antara pemimpin pasukan Berserker dan juga aku. Kau tidak perlu melakukan apapun karena aku tahu bahwa pemimpin Berserker tidak akan mengatakan siapa yang menyuntikkan dana kepada mereka. Malah sebaliknya, dia akan menyimpan lebih dalam lagi jika Soryang melukai harga dirinya." Sambil tersenyum, ia melanjutkan kata-katanya, "Lebih baik mereka harus bertarung. Entah itu Soryang ataupun Reon, aku yakin tidak ada yang bisa keluar dari tempat itu tanpa terluka sedikit pun." Cerita kembali ke pertarungan. Terlihat Reon yang menggunakan kekuatannya yang mengalir di telapak tangannya. Hajin menyadari kalau itu adalah seni bela diri Grinjit demonik yang hanya bisa digunakan oleh pemimpin Berserker. Benar saja, ia pun langsung meluncurkan serangan itu seperti menembakkan sebuah roket yang diarahkan kepada Hajin, sehingga serangan itu langsung menembus dan menghancurkan tembok bangunan itu. Setelah berhasil menghindari serangan itu, Hajin berkata, "Seperti yang dirumorkan, apabila kau marah, kau langsung akan dibutakan oleh amarahmu. Aku tidak menjadi masalah apabila kita bertarung, namun seharusnya kau tidak boleh merusak properti milik orang lain." Benar saja, di sisi yang lain, sang pemilik restoran langsung tidak sadarkan diri setelah melihat tempatnya telah hancur berantakan. Kemudian Hajin kembali memancing emosinya dengan mengatakan, "Untuk mengganti kerugian yang ditanggung oleh pemilik restoran ini, mungkin saja kau bisa menggunakan dana yang disuntikkan oleh Tuan Muda keempat sebagai kompensasi." Tanpa pikir panjang, Reon pun langsung meninjunya. Bahkan tinjuan yang ia gunakan jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, sampai-sampai Hajin pun terlempar dan terpojok di tembok bangunan. Bukannya merasa sakit, Hajin pun bahkan sangat mengagumi serangan yang dilancarkan oleh Reon karena semua serangan itu jauh lebih kuat dan juga sangat cepat dari sebelumnya. Terlihat Reon yang menyerangnya secara bertubi-tubi tanpa memberikan kesempatan kepada Hajin untuk menyerang balik, sehingga membuatnya kembali terlempar setelah terkena tendangannya. Di saat Hajin sedang lengah karena menahan rasa sakit dari tendangan Reon, tanpa ia duga serangan lainnya langsung datang menghampirinya. Akan tetapi secepat kilat Hajin menghindari serangan itu. Di dalam hatinya ia berkata, "Aku sangat menikmati pertarungan ini. Ia jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Bahkan ia hampir terlalu kuat bagiku apabila aku hanya bertahan." Hajin pun mencoba melakukan serangan balik dengan beberapa tendangan yang mengarah ke wajah Reon. Namun tendangannya itu masih mampu untuk ditahan olehnya.
Hajin pun bergumam, aku bisa melihat kenapa Yumun memberikan banyak uang kepadanya. Alasannya adalah karena kemampuan bertarungnya sangatlah layak. Tetapi dia bukanlah tipe seseorang yang gampang dibujuk oleh segepuk uang. Jadi apa alasannya dia mau menerima uang itu? Sambil tertawa penuh kepuasan, Reon berkata, sudah sangat lama aku tidak merasakan pertarungan yang sangat mendebarkan seperti ini. Terdengar para pasukan berserker bergumam. Mereka begitu khawatir apakah tidak menjadi masalah apabila pemimpin pasukan harus bertarung melawan tuan muda ketiga. Kemudian dengan nada yang keras Reon berkata, hai kalian pasukan berserker, dengarkan kata-kataku. Aku terpaksa menghancurkan malam yang indah ini karena urusan pribadiku. Aku akan menghajarnya, bahkan menghabisinya, meskipun aku harus dikirim ke ruang pengadilan. Jadi nikmatilah sisa makanan kalian, dan ini adalah perintah mutlakku. Mendengar perkataan sang pemimpin, semua pasukan pun terdengar sangat bersemangat, sehingga suara mereka terdengar menggema di seluruh ruangan restoran itu. Menyaksikan para pasukan yang sangat bersemangat menyorakkan nama sang pemimpin, Hajin hanya tersenyum. Seperti yang diharapkan dari pengikut sang Raja Demon, kultus ini dipenuhi dengan orang-orang yang menarik. Mereka memang pantas disebut sebagai pasukan berserker. Ini adalah organisasi yang sangat menggetarkan hati. Kemudian Hajin berpikir, apakah aku berpikir terlalu polos? Aku tidak pernah berpikir seseorang yang memiliki bakat sehebat dia akan menerima dana gelap dari tuan muda keempat. Apakah aku harus memukulnya dengan keras agar ia mendengarkanku untuk menyerahkan diri dan mengatakan nama yang telah memberikan dia dana itu? Tiba-tiba saja Hajin sangat terkejut ketika Goldie yang datang mendekatinya tepat di tengah-tengah pertarungan mereka. Dengan tatapan mata yang tajam, Reon mengatakan, apakah kau terganggu ketika aku ada di sini? Kau benar-benar meremehkanku dengan memalingkan pandanganmu kepada binatang itu. Melihat Reon yang telah menggunakan kekuatannya, ia bergumam. Dia menggunakan gelombang energi telapak tangan yang sama seperti sebelumnya. Ini sangatlah berbahaya. Hajin pun mencoba untuk menghentikan serangan yang akan ia gunakan agar Goldie tidak terluka dalam pertarungan itu. Hajin menyarankan agar meletakkan Goldie di tempat yang aman sebelum mereka melanjutkan pertarungan itu. Sambil melancarkan serangannya, ia berkata, apakah kau bercanda, persetan dengan binatang itu? Yang aku inginkan adalah membunuhmu di tempat ini. Dengan sangat cepat, Hajin pun menggunakan dua teknik asasinnya untuk menyelamatkan Goldie. Yang pertama, teknik ke-6 kekuatan jaring langit. Lalu, teknik yang kedua adalah penglihatan maha tahu. Aku tidak memiliki waktu yang banyak untuk menghindari serangan itu. Jadi aku harus menghalanginya dengan tubuhku agar Goldie tidak terluka. Terlihat saking kuatnya serangan yang dilancarkan oleh Reon sampai-sampai menimbulkan ledakan yang begitu dahsyat. Reon pun begitu bersemangat karena ia sangat yakin kalau ia telah berhasil mengalahkan tuan muda ketiga. Apakah kau melihat itu? Ini adalah kekuatan terbesar dari pemimpin pasukan besar. Sekarang kita telah berhasil menangani serangga kecil itu. Oleh sebab itu saat ini kita bisa berpesta dengan selayaknya. Jadi nikmatilah makanan kalian dan berpestalah. Sebab malam ini adalah malam yang sempurna karena kita telah berhasil mengalahkan tuan muda ketiga. Namun terdengar Hajin yang berkata, dasar jalang brengsek, mulai saat ini aku tidak akan memaafkanmu. Dengan sombongnya Reon berkata, tampaknya mulut sombongmu itu masih berfungsi dengan benar. Lalu ia memerintahkan salah satu pasukannya untuk mengantarkan tuan muda ketiga ke tempat tinggalnya. Kemudian salah satu dari mereka menghampiri Hajin sambil tertawa. Ia berkata, mengapa Anda tidak pulang saja daripada berbaring di sini menahan rasa sakitmu? Sepertinya pemimpin kami terlalu kasar kepada Anda. Kalau tidak ada yang mengantar, bagaimana Anda bisa berjalan dengan tubuh yang seperti itu? Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja Hajin bangkit dan memukul kepala orang itu. Bahkan saking kuatnya, hanya dengan satu kali pukulan saja ia mampu membuatnya terlempar jauh sehingga menghancurkan tembok ruangan itu.
Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, "Berani sekali kau meletakkan tangan kotormu itu kepada peliharaanku yang lucu ini. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu." Di sisi yang lain, terlihat Ma Dongpil yang berlari mencari tuan muda ketiga. Ia begitu gelisah karena ia tahu bahwa orang yang ditemui oleh tuan muda adalah pemimpin Berserker yang sangat mengerikan. "Sepertinya aku sudah terlambat, jadi aku harus mengeluarkan tuan muda dari tempat ini sebelum pertarungannya semakin memburuk." Terlihat Reon begitu terkejut. Di dalam hatinya ia bergumam, "Bagaimana bisa ia masih berdiri? Aku telah memukulnya dengan menggunakan seni bela diri Green Jet Demonic, padahal aku sama sekali tidak menahan diri dengan seni demonikku." Lalu Ma Dongpil pun berkata, "Wahai tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Sebaiknya Anda harus pergi dari sini daripada Anda berurusan dengan mereka." Akan tetapi dengan tatapan mata yang mengintimidasi, Hajin mengatakan, "Jangan pernah menghentikanku. Aku tidak akan pergi dari sini sampai aku menghancurkan mereka semua." Ma Dongpil pun mencoba memberitahu kepada Reon kalau dia adalah tuan muda ketiga. Namun Reon langsung membentaknya dengan mengatakan, "Aku tidak pernah peduli siapa dirinya sebenarnya. Dan apabila kau bukan dari bagian sini, sebaiknya kau pergi dari sini sebelum aku membunuhmu." Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, secepat kilat pukulan bertubi-tubi Hajin langsung mengenai tubuhnya. Bahkan saking kuatnya pukulan Hajin sehingga membuatnya terlempar jauh keluar dari restoran itu. Sambil menahan rasa sakitnya, ia berpikir, teknik apa yang ia gunakan? Aku sama sekali sedikit pun tidak bisa melihat pergerakannya. Aku memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman bertempur di mana aku harus berjuang untuk nyawaku. Dan saat ini aku tidak bisa bereaksi apapun di hadapannya. Masih dengan amarahnya, Hajin mengatakan, "Kau pikir kau bisa selamat setelah menyentuh Goldie? Jangan pernah bermimpi akan hal itu." Reon pun mencoba bangkit. Ia berkata, "Asal kau tahu, aku hanya bersikap baik kepadamu karena kau adalah murid dari sang raja. Tapi dari reaksi yang kau berikan, sepertinya kau benar-benar ingin mati di sini." Melihat itu, Ma Dongpil bergumam, "Itu adalah pukulan Daivin Berserker. Apakah dia telah dibutakan oleh amarah sehingga ia ingin membunuh tuan muda ketiga?" Dengan amarahnya yang memuncak, ia pun langsung melancarkan pukulan itu bertubi-tubi ke arah tubuh Hajin. Akan tetapi ia begitu terkejut saat mengetahui kalau serangannya itu sedikit pun tidak memberi bekas kepada tubuh Hajin. Hanya dengan sebuah dorongan telapak tangan, ia mampu melemparkan Reon sehingga ia langsung terjatuh dan tersungkur. "Pergerakan dan pukulanmu itu sangatlah lambat. Kau tidak akan bisa menyentuhku apabila hanya seperti itu." Namun Hajin sangatlah marah ketika Reon memanggilnya dengan sebutan tikus kecil. Tanpa pikir panjang, Hajin pun langsung memukul tanah yang ada di hadapannya sehingga menghasilkan gelombang penghancur yang tertuju kepada Reon. Terlihat Reon pun berhasil menghindari gelombang itu dan ia langsung melakukan serangan balik dengan menggunakan tinjuannya. Tetapi Hajin masih dengan mudahnya menghindari pukulannya. Ia hanya memperhatikan dan mendengarkan ocehan Reon yang mengatakan, "Siapa lagi di sini seekor tikus selain dirimu? Asal kau tahu, orang sepertimu sangat mudah dikalahkan dengan pukulan Daivin Demon Berserkerku." Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, "Apa yang kau katakan? Orang sepertiku mudah dikalahkan hanya dengan serangan kecil seperti ini." Reon tidak menyangka kalau pukulan dan serangan Daivin Demon Berserkernya tidak mampu menembus energi demonik yang dipancarkan oleh tuan muda ketiga. Hajin pun langsung menendangnya dengan sangat kuat sehingga ia kembali terlempar jauh ke belakang. Dia sangat kuat sekali. Apakah semua murid dari sang raja begitu kuat? Aku sama sekali belum pernah melihat seseorang yang sekuat dirinya. Bahkan aku tidak pernah melihatnya di pertempuran manapun. Sambil menahan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh tuan muda ketiga, ia berpikir, apakah hidupku akan berakhir seperti ini? Apakah aku akan mati setelah selamat dari begitu banyak mara bahaya hanya karena seekor rubah yang telah aku serang? Mengapa semua orang menatapku dengan belas kasihan seperti itu? Apakah ini memang akhir dari kehidupanku?
Ini sangat memalukan. Apakah aku terlihat menyedihkan karena tidak bisa melakukan apapun dan hanya menerima pukulan bertubi-tubi dari Tuan Muda, meski aku adalah pemimpin dari pasukan Berserker? Kemudian ia pun teringat akan masa kecilnya ketika ia pertama kali masuk ke dalam pasukan Berserker Demonik. Mereka berkata, sangat aneh melihat keturunan dari keluarga Iyu bergabung ke dalam kultus kita. Mereka telah hancur setelah mengganggu kultus demonik. Oleh sebab itu, dari ketujuh keluarga demonik tidak ada satupun dari mereka yang menyukainya. Reon pun berkata, aku tidak peduli bagaimana mereka memperlakukanku selama aku bisa bertahan. Aku masuk ke dalam kultus demonik setelah keluargaku hancur. Lalu aku ditempatkan dalam pasukan Berserker demonik yang dikenal hanya sebagai kelompok yang tidak berarti di kultus ini. Bahkan di sana aku selalu diabaikan karena menjadi orang yang asing. Di saat aku berlatih, mereka mengatakan tidak akan bersikap lembut kepadaku meski aku hanyalah seorang anak kecil. Namun aku membalasnya setelah berhasil mengunci pergerakannya. Aku tidak akan bersikap lembut hanya karena kau orang yang sudah dewasa. Kemudian aku memulai medan perang yang tidak terhitung jumlahnya. Aku membunuh dan membunuh lagi sampai-sampai aku tidak tahu seberapa banyak orang yang sudah aku bunuh. Begitulah caraku untuk bertahan hidup di muka bumi ini. Lalu aku melakukan pertarungan sampai mati melawan pemimpin pasukan terdahulu. Dan akhirnya aku telah mencapai posisi sebagai pemimpin pasukan Berserker Demonik. Di bawah komandoku, aku menjadikan pasukan Berserker sebagai keluarga yang harus aku lindungi, dan membuat semua orang yang ada di dalam kultus ini tidak berani menyebut nama kami dengan sembarangan. Tetapi apakah aku akan mati di sini saat melawan Tuan Muda ketiga? Hajin pun begitu heran saat mengetahui kalau pukulannya masih mampu ditahan oleh Reon. Lihatlah dirimu, kau berhasil pulih dengan begitu cepat. Aku akui kau cukup tangguh apabila dijadikan lawan. Terlihat Reon yang mengacungkan pedangnya. Sambil tertawa ia berkata, kau jangan meremehkanku. Aku adalah pemimpin dari pasukan Berserker Demonik. Sedikit pun aku tidak akan merasa takut saat melawanmu. Ini adalah aura pedang biru. Dia berada di level di mana pedangnya akan mengikuti semua kehendaknya, dan itu adalah pedang yang hebat. Sebagai rekan seniman bela diri yang sudah berlatih selama puluhan tahun di jalan pedang, maka ini sangatlah adil apabila aku juga mengayunkan pedangku. Jadi tunjukkan kepadaku apa yang bisa dilakukan oleh pedang itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.